Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang akan dibahas yaitu bab yang ke-10, peradaban Islam pada masa modern. Namun sebelum kita membahas tentang peradaban Islam di masa modern, terlebih dahulu kita mengingat tentang periodisasi sejarah Islam. Periode yang pertama yaitu periode klasik. Pada masa ini terdapat masa kemajuan Islam yang pertama pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Kemudian terdapat masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan, dan pada periode ini terdapat masa kemunduran Islam yang pertama yang terjadi 1250 sampai 1500 Masehi. Kemudian terdapat masa tiga kerajaan besar yaitu 1500 sampai 1800 Masehi. Kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani yang berada di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Pada periode ini sering disebut dengan masa kebangkitan Islam. Kondisi Islam pada masa modern. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial. Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Penemuan mesin uap yang melahirkan revolusi industri di Eropa semakin memantapkan kemajuannya. Teknologi perkapalan dan militer berkembang pesat, sehingga Eropa menjadi penguasa lautan. Bahkan satu demi satu negeri Islam jatuh kekuasaannya sebagai negeri jajahan. Pada awal abad ke-18, Kerajaan Safawi dan Kerajaan Mughal hancur di tangan Inggris. Kekuatan yang terakhir masih disegani adalah Kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi pada masa itu terus mengalami kemunduran, sehingga dijuluki dengan The Six Men of Europe, atau orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa mendapat menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Kemudian pada abad ke-20 Masehi muncul kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut menjadi spirit kebangkitan dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, politik maupun melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan. Ada beberapa faktor modernisasi atau pembaruan Islam. Faktor yang pertama yaitu pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Faktor yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan mengirimkan para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Arab. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Ada beberapa tokoh Islam pada masa modern. Di antaranya Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghan, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, Muhammad Iqbal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, di mana dua tokoh terakhir ini merupakan tokoh yang berasal dari Indonesia. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha dilahirkan di Kawalah, bagian utara Yunani pada Januari 1765 Masehi. Beliau berhasil menyelamatkan Mesir dari pendudukan Napoleon dari Prancis. Pemikiran Muhammad Ali Pasha yang pertama mengirimkan pelajar Mesir ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Dalam bidang militer, Ali Pasha mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara militer Mesir. Kemudian dalam bidang ekonomi, Ali Pasha memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, dan membuka sekolah pertanian.
Dalam bidang pendidikan, Ali Pasha mendirikan sekolah modern dan memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Tokoh yang kedua yaitu Rifa'ah At-Tahtawi. Pada saat berumur 16 tahun, At-Tahtawi menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian melanjutkan pendidikan master di Egyptian Uni Mesir. Lalu belajar selama 5 tahun di Perancis. Selama di Perancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Adapun pemikiran-pemikiran At-Tahtawi, yang pertama di bidang pendidikan meliputi dua hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Di bidang ekonomi, melakukan perbaikan di bidang pertanian, perbaikan jalan dan membangun jembatan dan alat komunikasi. Pada bidang kesejahteraan dapat tercapai dengan dua hal, yaitu berpegang teguh pada ajaran Islam dan berbudi pekerti yang baik. Pada bidang pemerintahan, pemerintah harus adil berdasarkan undang-undang serta harus ada 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tentang cinta tanah air atau patriotisme, tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Pada saat berusia 18 tahun, dia sudah menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu agama, filsafat, hukum sejarah, metafisika, sains, kedokteran, dan astronomi. Adapun pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, menggulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dan pemikiran yang keempat yaitu berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Tokoh yang selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Ia lahir di Al-Bahirah, Mesir, yaitu pada tahun 1849 Masehi. Ia menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Pemikiran dari Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan menawarkan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu Rashid Ridha. Ia dilahirkan di Qolamun, Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ia menerbitkan majalah Al-Manar untuk menjadi corong bagi gerakan pembaruan Islam dalam memajukan umat Islam dan membebaskan dari belenggu penjajah. Pemikiran dari Rashid Ridha. Yang pertama, kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam dan merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Yang kedua, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Dan yang keempat, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tokoh yang selanjutnya yaitu Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu pada usia 22 tahun. Dalam pemerintahannya, Turki semakin kuat. Adapun pemikiran-pemikiran dari Sultan Mahmud II, diantaranya
Yang pertama, melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum dalam pendidikan madrasah. Yang kedua, mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi, serta Maktabi Ulum Adibiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli penterjemah. Yang ketiga, mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik. Keempat, menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya. Dan yang kelima, menghapus pengkultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab pada tanggal 9 November 1877. Puncak karirnya menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Namanya diabadikan menjadi nama lapangan terbang antar bangsa Allama Muhammad Iqbal di Lahore. Adapun pemikiran-pemikiran dari Muhammad Iqbal yaitu yang pertama, bercita-cita membangun peradaban baru yang memadukan peradaban barat dan timur. Kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Ketiga, pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap umat Islam menerima kehidupan yang dinamis. Serta yang kelima, tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualitas dari peserta didik. Tokoh yang selanjutnya yaitu tokoh yang berasal dari Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia dipanggil Ahmad Dahlan setelah pulang dari ibadah haji dan menuntut ilmu. Kiai Dahlan belajar Al-Quran dan berbagai dasar keilmuan langsung dari bapaknya yang masih keturunan Sunan Giri. Beliau juga belajar dengan Kiai Haji Muhammad Saleh, Kiai Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Muhsin Yogyakarta, dan Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Sewaktu belajar dengan Kiai Haji Soleh Darat bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, pada saat itu Kiai Dahlan umurnya lebih tua daripada Kiai Hasyim. Karenanya Kiai Dahlan memanggil Kiai Hasyim dengan adik. Salah satu kesuksesan pembaruannya ditandai dengan berdirinya organisasi masyarakat yang bernama Muhammadiyah di Indonesia pada tanggal 18 November 1912. Pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas dan paham tentang masalah ilmu keduniaan, sehingga perlu diajarkan ilmu agama dan umum di Madrasah Muhammadiyah. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme, sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang keempat, model pendidikan memadukan dua jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Dalam pengajarannya menggabungkan antara sistem pengajaran pesantren dengan pendidikan barat. Tokoh yang terakhir yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim dilahirkan di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah yang bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Hasyim lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah dan masih keturunan Sunan Giri. Kiai Hasyim belajar ilmu agama langsung dari bapak dan kakeknya, kemudian melanjutkan ke berbagai pondok pesantren di Jawa. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Wonorejo, Mojokerto, Wonokoyo, Probolinggo, Langitan, Tuban, Tenggilis, Surabaya, Kadebangan, Bangkalan, Madura, Siwalan, Panji Buduran, Sidoarjo, dan Semarang. Waktu mondok
Di Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Hasyim belajar ilmu agama bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Di antara bentuk pembaruan yang dilakukannya adalah mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Selain itu juga, Kiai Hasyim merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Adapun pemikiran-pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari antara lain yang pertama, dalam bidang tasawuf, Kiai Hasyim banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Menurutnya tasawuf bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam. Yang kedua, dalam melawan penjajah Belanda, Kiai Hasyim menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Santri Nasional. Dalam bidang politik, Kiai Hasyim mengajak kepada umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, tujuan pendidikan menurut Kiai Hasyim selain pemahaman terhadap pengetahuan adalah pembentukan karakter yang baik. Adapun isi resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Hasyim antara lain: yang pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Ketiga, musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang membonceng tugas-tugas tentara sekutu atau Inggris dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Keempat, umat Islam terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Dan yang kelima, kewajiban tersebut adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban setiap orang Islam atau fardu ain yang berada pada jarak radius 94 km, yaitu jarak umat Islam diperkenankan sholat jamak dan qashar. Itulah materi tentang pembaruan Islam di masa modern. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.